Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, banyak orang yang tak peduli jika pekerjaan yang dilakukan tidak halal atau melanggar ketentuan syariat. Mereka tetap menjalaninya selama bisa memenuhi kebutuhan perut. Sudah terlena akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan yang tidak pernah habis. Manusia terus mencari kekayaan tanpa memperdulikan dari mana harta itu, apakah halal atau haram. Bahkan ada ungkapan yang lebih membuat miris, yaitu cari yang haram saja sudah susah, apalagi cari yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam urusan mencari rezeki. Tak banyak yang mau peduli dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah pekerjaan akhir zaman yang masih banyak dikerjakan. Yang pertama, suap menyuap. Sering kita mendengar hal-hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tapi bisa menjadi haram karena suap. Beberapa contohnya ketika masuk sekolah, universitas, ataupun pekerjaan, orang rela membayarkan sejumlah uang agar mereka dapat diterima, dan hal tersebut sudah termasuk praktik suap menyuap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, zina. Miris saat ini ketika zina sudah menjadi pekerjaan. Mereka berdalih dengan susahnya mendapat pekerjaan, akhirnya melakukan perzinahan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman akan kembali padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, riba. Definisi riba menurut para ulama adalah sebagai berikut. Suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Riba juga berarti tambahan. Riba dapat berarti tambahan dan tumbuh, sedangkan hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba.
pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya. Ia berkata, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Bahkan pelaku riba sama saja mengumumkan perang pada Allah dan Rasul-Nya. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebisa mungkin kita meninggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri padanya. Insya Allah petunjuk akan datang dan kita akan diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.